Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, alhamdulillah masih Allah pertemukan kita di channel Elkara, di studio ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat kita nantikan sebenarnya di sini, dari Langsa. Di sini ada abang kita, Bang Edi. Bang Edi Bonas, ya. Bonas. Oke, selamat datang Bang Edi Bonas di studionya Ama Elkara. Kami memanggilnya Ama Elkara lah, ayah Elkara di sini. Kita mau tahu bagaimana sosok perjalanan karirnya sebagai seniman di kota Langsa di sana. Kepada Abang Bonas, kami ingin sedikit mendengarkan bagaimana sejarah perjalanan seni rupa di sana, sampai katanya melalang buana sampai ke Bandung juga di sana. Akhirnya kembali lagi ke Tanah Gayo yang kita cintai ini. Boleh nanti dipaparkan sedikit pengalamannya tentang berkesenian di kota Langsa di sana. Sebenarnya kita bercerita tentang ini sangat panjang, tapi kita persingkat saja. Ya. Ini saya sengaja berkunjung ke studio Ama Elkara ini karena memang sejarah dasar saya sebagai pelukis di Banda Aceh. Saya murid SMA 3 Negeri Banda Aceh. Masa itu Ama Elkara masih sebagai ketua lembaga di Taman Budaya Banda Aceh. Oh ya. Ya, itulah debut saya ikuti. Kemudian saya bukan sebagai pelukis natural saja ataupun kaligrafi, saya juga mengikuti dunia musik. Kemudian saya sampai melalang buana ke Bandung, ke Jakarta, dan terakhir saya kembali ke kota Langsa sebagai pegawai negeri. Dan saya mewakili Langsa, masa itu masih Aceh Timur, itu di PKA dan MCQ. Di PKA Banda Aceh. PKA pada saat itu PKA baru pertama karena setelah komplit ya, pada tahun 2007. Jadi perjalanan saya sebagai seniman ini teruskan saya sebagai pelukis di sebuah dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aceh Timur. Sampai debut saya, Aceh Timur itu terpisah menjadi 3. Kami dipisahkan pemekaran kan? Karena pemekaran kami terpisahkan, jadi seni kami ini juga terpisah ya, terpisah karena dasarnya kami Aceh Timur itu dulu saya memperkuat gayo. Saya khususnya dari seniman gayonya karena Aceh Timur itu ada terdiri di Aceh Timur tinggalnya, tapi membawa nama gayo di situ. Ya, Aceh Timur itu memang sosok sebuah daerah yang terdiri dari 3 kaum. Itu sebuah memang kekuatan kami karena Aceh Timur pada awalnya memang terbentuk juga dari 3 perkauman ini, yaitu Aceh Jempa, Aceh Pase, Aceh Pase rata-rata itu, kemudian suku Tamiang dan Gayo. Memang lambang Aceh Timur itu juga zaman Langsa itu adalah dari bahasa Gayo. Langsa itu sendiri. Langsa itu bukan lang satu ataupun lang sabo, bukan. Langsa itu adalah besok siapa. Seperti nama kelahiran saya ini Takengon. Jadi kami di Aceh Tengah juga tidak meremehkan Aceh Timur karena Aceh Timur itu juga ada gayonya. Jadi gayonya Gayo sebagian Kuala Simpang itu termasuk Tampur Bor, Tampur Paloh sampai ke Melidi. Sampai sekarang saat ini tapi sudah menjadi Aceh Tamiang ya. Jadi debut saya sebagai seni lukis memang cuma di jalanan, kemudian di dinas-dinas Pak masa itu. Ya, perkembangannya sampai saya Aceh Timur berpisah. Saya menjadi pegawai negeri yang tunduk ke IDI. Dulu. Nah, kemudian di sana saya mengubah aliran, tidak lagi di surrealis, kemudian bercampur kontemporer. Di bagian kaligrafi saya mendalami kaligrafi. Jadi pendidikan di belajar melukis itu secara otodidak, bukan akademisi ya? Otodidak. Belajar di sanggar-sanggar ataupun di ada di situ. Di sanggar-sanggar saya telah menguasai belajar seni ini semenjak SMA, SMP. Saya SMP di Birun. Kemudian SMA di Banda Aceh.
karena dasar saya juga, biarpun saya kota kelahiran saya Takengon, saya SD-nya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Jadi kalau saya lihat, kalau misalnya orang akademisi ini berbeda dengan orang otodidak. Untuk orang otodidak lebih saya lihat banyak hal yang dilakukan, bukan hanya di satu space di seni rupa, malah kadang-kadang di musik tadi juga kita lihat juga masuk mereka. Saya juga punya kawan almarhum dulu, Pak Ren Asmara, dia juga seorang gitaris dulu, malah pemusik. Akhirnya juga sampai dia ke ranah seni rupa di situ. Dan menarik di situ saya lihat orang-orang yang belajar seni secara otodidak, gurunya cukup banyak, mentornya cukup banyak di situ. Peran apa saja yang pernah dijalankan di Langsa, misalnya ada regenerasikah di sana untuk meneruskan seni rupa di sana, atau bagaimana di sana, Pak? Ya, termasuk regenerasi, karena saya menurunkan, maksudnya bakat seni saya ini di sebuah sekolah seperti SMA Ranto Selamat. Juga kami juga ada melahirkan beberapa kaligrafi yang maksudnya yang aliran handal untuk tahun 2017. Mereka sempat bisa menjuarai. Kemudian anak-anak didik kami ada yang menjadi pelukis mural, biarpun dia anak seorang bukan sekolah umum, dia anak dayah yang sekarang mungkin sudah di luar negeri. Ini salah satu mungkin debut kami untuk mendidik generasi-generasi yang sudah ada. Sedangkan saya sebagai pekerjaannya sendiri, pemain ininya ya terus begini-begini saja. Oke, berbicara kepada kaligrafi. Kaligrafi itu ada 7 hal kalau nggak salah, ada nasbi, jali dan macam-macam. Saya malah nggak ngerti bagaimana kaligrafi itu sebenarnya. Seberapa sulitkah belajar kaligrafi itu? Karena dia kan harus mengikuti kaedah dia. Ya, misalnya seperti di Wadi Jali, yang kita lihat gampang, padahal sedikit aja tidak mirip, itu dikatakan tidak sah di dalam itu. Karena di Wani itu juga ada terbagi, ada beberapa. Nah, untuk saat ini kita kepada generasi tidak lagi memberatkan kepada seperti kami belajar dahulu. Dulu kami mempelajari dengan kitab Jawa, dengan buku-buku lama. Mereka bisa membuka di online sekarang. Ya, lebih mudah sekarang. Lebih mudah. Jadi mereka bisa meniru gaya-gaya dari luar, seperti dari Turki, langsung dari Saudi. Mereka bisa mengambil, langsung mengupload. Nah, jadi kami cuma memberikan petunjuk dasar bagaimana cara menuliskan alif, biar sedikit merek, ujungnya bagaimana gitu. Berapa jarak ini, kalau di cut ini memang ada ketentuan sendiri, berapa baris dia akan, berapa titik, berapa panjangnya alif. Karena di dalam kaligrafi itu ada ketentuan tersendiri tiap cut. Cut itu sebenarnya kalau kita dalam huruf Yunani ini adalah sebuah abjad. Ada huruf Jerman, ada huruf kapital, balok atau halus kasar. Dan kaligrafi itu bukan harus Arab ya kan sebenarnya kan, bisa juga misalnya kaligrafi Jepang, kaligrafi Cina gitu. Bisa kan? Korea juga mempunyai khas sendiri. Jadi kayak tulisan cantik kaligrafi itu kan. Di lettering. Jadi ini sebenarnya yang perlu dibahas sebenarnya masalah ini. Ini yang saya makanya menjadi tamu, mungkin dari segi guru saya juga merasa tersinggung mungkin dengan turunnya saya ke sebuah lapangan. Jadi bagaimana perjalanan ketika di Takengon kok dengar-dengar jadi tukang parkir? Apa persoalannya dan kenapa harus ke situ gitu? Nah, ini menarik ini ya. Ini sebenarnya sebuah tantangan hidup. Kemudian perdebatan jiwa ini di bulan Ramadan juga, ya kan? Jadi di pegawai negeri kita begini, sedangkan di jiwa melukis kita begini, ya. Jadi keikhlasan di sebuah daerah itu saya tidak menemukan. Setelah kembali ke basic dasar daerah saya, kenapa pada saat ulang tahun daerah mereka tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada dasar kami sebagai seorang pelukis atau seniman, kami itu bukan cuma berkarya, menulis sebuah karya begini, bukan. Kami juga mempelajari setiap yang kami tulis. Ini termasuk karya kita ya di sini. Akan terbayang di dalam benak kami dan selalu akan terbawa.
Ya. Biarpun bukan sebuah apa ke dalam sebuah mimpi, Ya. tapi apa yang kami buat, biarpun sebuah ayat kursi ataupun asma Allah atau Allah Muhammad yang kami tuliskan, setiap kami tuliskan itu sebuah penelitian juga, ungkapan jiwa. Setelah itu mereka di dalam batin kami, setiap kali kami buat, kami merasa sesuatu. Nah, ada penambahan sesuatu. Waktu kami buat pertama mungkin kami cuma mengatakan, oh ini ketangkasan tangan. Yang kedua kadang-kadang suara hati. Nah, jadi banyak yang saya lukiskan, umpamanya seperti lukisan gambar-gambar pahlawan sejarah seperti Adi Genali, Datu Beru, yang mungkin orang lain tidak suka melihatnya. Tapi pada saat sekarang mereka sendiri yang setelah membuat itu bukan seperti yang saya lukiskan. Nah, mungkin karena itu jiwa saya sebagai pelukis, mungkin dulu saya masih SMA saja begini sejarahnya. Kenapa di Takengon sekarang di ulang tahunnya mereka mengatakan begini-begini? Jadi ada bentrok di jiwa, batin kita dengan real kenyataan yang hari ini. Real kenyataannya, dan saya mempunyai koleksi sebuah lukisan yang menceritakan itu semua. Sehingga